Nama saya Alinsia Favela, jadi saya akan menceritakan tentang peristiwa sejarah perlawanan terhadap bangsa di Indonesia. Jadi yang pertama itu bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi saya akan menjelaskan beberapa perlawanan berupa perang akibat ekonomi dan politik. Di antaranya yang pertama ada perlawanan terhadap Portugis. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi akibat upaya bangsa Indonesia melawan penjajah bangsa Portugis. Antara lain itu adalah perlawanan Kesultanan Ternate. Itu kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Hairun memimpin perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka. Sayangnya Sultan Hairun berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Di bawah kepemimpinan Sultan Babula, inilah Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Bangsa Portugis yang terusir dari Maluku ini kemudian menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timur-Timor hingga menjelang akhir abad ke-20. Terus perlawanan Kesultanan Demak ini selain di Ternate, bangsa Portugis juga melakukan praktik monopoli perdagangan mereka di Malaka. Praktik monopoli tersebut membuat para saudagar muslim di Malaka merasa terganggu. Kesultanan Demak yang khawatir bangsa Portugis juga akan mengekspansi Pulau Jawa dan merasa perlu menunjukkan solidaritas mereka terhadap Kesultanan Malaka dan para saudagar muslim yang ada di Malaka. Akhirnya memutuskan untuk menyerang Portugis. Terus perlawanan Kesultanan Aceh. Ini perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis dimulai pada tahun 1514 sampai 1540 di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah. Pada masa itu Kesultanan Aceh berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh. Perlawanan terhadap VOC itu ada beberapa juga. Yang pertama ada perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya hubungan Kesultanan Mataram dengan VOC berjalan dengan baik sampai-sampai Kesultanan Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng sebagai kantor perwakilan dagang di wilayah Jepara. Namun lama-kelamaan Sultan Agung menyadari kalau keberadaan VOC membahayakan pemerintahannya. Terus perlawanan Kesultanan Goa. Ini perlawanan Kesultanan Goa dimulai dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Yang ketiga ada perlawanan Kesultanan Banten. Itu perlawanan Kesultanan Banten dimulai karena persaingan dagang dengan VOC dan gangguan VOC terhadap politik kerajaan Banten. Sultan Agung Tirtayasa pada akhirnya melawan VOC dengan bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti pedagang Inggris. Sultan Ageng kemudian menyerang kapal-kapal VOC yang ada di perairan Banten serta wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Batavia, seperti peperangan di daerah Angke dan Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Terus perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Awalnya masa pemerintahan Hindia Belanda tidak lagi menerapkan praktik kolonialisme ala VOC. Namun hal tersebut tak membuat praktik dagang dan kerja rodi berakhir. Saat Belanda kembali berkuasa, penindasan pun terjadi lagi di Indonesia. Sebagai berikut penjelasannya, yaitu perlawanan rakyat Maluku dilakukan karena tidak mau orang Belanda kembali ke wilayah mereka. Saat Thomas Stamford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, beberapa aturan VOC seperti praktik monopoli, dagang, dan kerja rodi tidak diterapkan lagi. Namun saat Belanda kembali berkuasa pada tahun 1817, aturan-aturan yang menindas seperti praktik monopoli, perdagangan, cengkeh, dan kerja rodi kembali diterapkan. J.R. Van den Berg, juga residen Sapura yang baru pada saat itu, juga dianggap tidak peka pada keluhan rakyat. Belanda juga memaksa para pemuda Maluku untuk menjadi tentara yang ditugaskan ke Jawa. Perlawanan rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Palembang yang dipimpin oleh Sultan Baharudin terjadi karena Belanda berusaha menguasai Palembang yang memiliki letak strategis dan kaya akan barang. Sultan Baharudin kemudian memimpin penyerangan ke benteng-benteng pertahanan Belanda. Saat pergantian kekuasaan dari Belanda ke Inggris terjadi pada tahun 1811 karena perjanjian Tuntang. Inggris memusatkan sebagian besar perhatiannya ke Pulau Jawa. Sultan Baharudin pun memanfaatkan kondisi ini dengan menyerang garnisun Belanda di Palembang. Perlawanan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Tapanuli di bawah kepemimpinan Raja Singsing Mangaraja terjadi karena Belanda ingin menjajah Tapanuli dengan membentuk Pax Neerlandia. Ambisi Belanda menguasai seluruh Nusantara dan keinginan Belanda inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Tapanuli pada tahun 1870 sampai 1907. Sekian
cerita ulang dari saya. Sekian dan terima kasih.